Halo DNA aku, apa kabar? Semoga DNA aku dalam keadaan baik-baik saja. Ingat, komando hanya dari saya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sobat DNA aku, gimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Saya akan membacakan berita terbaru soal DNA ya. Tentang vonis putusan DNA yang sudah dikeluarkan. Bagaimana kabar DNA aku yang masih halu, yang mengatakan bahwa DNA itu real trading? Mari kita lihat. Berita dari Detik Jabar. 10 terdakwa kasus DNA Pro divonis 2 hingga 4 tahun. Wow, enak ya. DNA sudah terkumpul triliunan, ternyata divonisnya cuma 2 sampai 4 tahun. Mantap, mantap, mantap. Mari kita lihat. 10 terdakwa kasus robot trading DNA Pro divonis 2 hingga 4 tahun penjara. Pembacaan amar putusan dipimpin Ketua Majelis Hukum Hera Kartiningsih di Pengadilan Negeri Bandung Selasa. Selain itu, para terdakwa didenda 1 miliar hingga 2 miliar. Wow, hanya 1 miliar dan 2 miliar. Ke-10 terdakwa adalah Daniel Abe, Dedi Tumait, Fludi Kusuma, Jerry Gunandar, ya, Rusel, Yosua, Trisutrisno, Stefanus Richard, Robi Setiadi, Andre Martinus, Supit, dan Frankie Nurdian. Mereka hadir secara online. Walaupun saya tahu ada beberapa yang masih buron, ya, yang masih buron dan belum ketangkap seperti Daniel C. Kemudian ada setahu saya Cive dan seterusnya, ya. Ya, mari kita lihat. Amar putusan pertama dibacakan bagi terdakwa Daniel Abe dan Dedi Tumaidi. Ketua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana membantu menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 105 tentang perdagangan, pasal 56 dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan tindak pidana. Mereka juga terbukti membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi dalam hukum ini, ya, yang penipuan itu lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan TPPU. Makanya kemarin kan yang saya sampaikan bahwa kasus antara Indra Kents dengan Doni Salmanan itu sangat berbeda. Doni Salmanan bahkan tidak kena sama sekali dengan pencucian uang karena yang berat di situ adalah pencucian uang. Mereka juga terbukti membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemberantasan TPPU dakwaan kedua alternatif pertama. Terdakwa pertama Daniel Abe dan terdakwa kedua Dedi Tumaidi terbukti bersalah bersama-sama melakukan skema piramida dan membantu pencucian uang, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing 2 miliar. Wow, 4 tahun dan cuma didenda 2 miliar, ya. Ya, silakan komentar lagi. Saya nggak mau lagi komentar soal hukum di Indonesia, ya, apalagi dengan maraknya kasus-kasus seperti yang geger kemarin, yaitu kasus Indosuria dan sebagainya, ya. Oke, denda masing-masing 2 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar kurungan selama 1 tahun, kata Hera. Amar putusan kedua dibacakan untuk terdakwa Rudi Kusuma, Jerry Gunandar, Rusel, dan Yosua Trisutrisno. Keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 105 tentang perdagangan junto pasal 55 dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan tindak pidana bersama-sama. Mereka juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Menyatakan terdakwa pertama Rudi Kusuma, terdakwa kedua Jerry Gunandar, terdakwa ketiga Rusel, dan keempat Yosua Trisutrisno terbukti sah dan meyakinkan tindak pidana bersama-sama terapkan sistem piramida dalam distribusi barang dan membantu pencucian uang. Apakah DNA aku masih ada yang halu mengatakan bahwa DNA ini real trading? Dan di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa menyatakan tindak pidana bersama-sama terapkan sistem piramida. Jadi terdakwa itu terbukti sah dan meyakinkan.
Bagaimana para DNAku? Apakah Anda masih halu? DNA itu merupakan real trading? Menjatuhkan pidana para terdakwa dengan pidana masing-masing 3 tahun dan denda 1,5 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan masing-masing 6 bulan. Ya, kalau saya jadi dia, ya saya lebih memilih kurungan daripada saya membayar denda 1,5 miliar karena saya mencari uang pun belum tentu mendapatkan uang 1,5 miliar dalam waktu 6 bulan, ya. Sementara itu, amar putusan ketiga dibacakan untuk 4 terdakwa lainnya, yakni Stefanus Richard, Robby Setiadi, Andre Martinus Supit, dan Frankie Nurdian. Keempat terdakwa divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar. Wow, Stefanus Richard cuma divonis 2 tahun penjara, ya. Yang paling viral ya, Stefanus Richard, Kokotipen, dan denda 1 miliar, ya. Saya nggak mau komentar soal hukum di Indonesia, silakan kalian menilai sendiri, ya. Mari kita lihat. Menyatakan terdakwa 1 Stefanus Richard, terdakwa 2 Robby Setiadi, 3 Andre Martinus, dan 4 Frankie Nurdian. Ya, walaupun saya tahu ada banyak sekali leader-leader dari DNA Pro yang sampai saat ini masih buron dan belum ditangkap, ya, dan itu cukup terkenal juga, ya. Cuma ya nggak usah saya sebut lagi lah namanya. Kalian juga bisa tahu sendiri dari video-video DNA Pro saya sebelumnya. Oke. Terbukti dan sah melakukan tindak pidana membantu terapkan sistem piramida, distribusi barang, dan membantu pencucian uang. Menyatukan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 2 tahun dan denda masing-masing 1 miliar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Tambah heran membacakan amar putusan terakhirnya. Kemudian kita lihat berita dari Detik Jabar, ya, yang lain. Nah, ini yang menarik nih. Bagaimana dengan harta sitaan para korban, ya? Apakah akan dikembalikan atau tidak? Mari kita lihat. Hakim sita aset uang terdakwa kasus DNA Pro untuk korban. Nah, ini bagus, ya. Berarti ada keadilan untuk para korban. Mari kita lihat. Berarti ini sudah yang kesekian kalinya bahwa uang para korban itu dikembalikan, ya. Jadi masih ada kesempatan buat para korban semua untuk bisa melapor robot trading yang lain, khususnya yang masih bertahan hingga saat ini, yang pemiliknya pun masih sampai sekarang berkeliaran, yaitu ATG, ya, yang sudah jelas-jelas merupakan robot trading Ponzi, ya, sudah jelas dinyatakan oleh Bapepti bahwa ATG merupakan robot trading Ponzi, tetapi sampai sekarang pun pemiliknya masih berkeliaran dan masih jalan hingga saat ini. Ya, oke. Jadi buat para korban jangan berkecil hati walaupun memang kalian melihat kasus Indosuria yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Tetapi ini merupakan salah satu juga terobosan baru, ya, gebrakan baru bahwa tidak selamanya hukum seperti itu, ya. Jadi walaupun mungkin kasus Indosuria memang banyak membuka banyak membuka protes di mana-mana, ya, dan membuat seviral-viralnya, bahkan Pak Mahfud pun sendiri protes. Tetapi bukan berarti pada saat Anda tidak melapor uang Anda tidak bisa kembali, ya. Segala kemungkinan itu pasti bisa terjadi, ya. Anda melapor, memang Anda belum tentu uangnya kembali. Apalagi kalau Anda tidak melapor sama sekali, berarti memang Anda betul-betul mengikhlaskan uang Anda. Jika Anda melapor, berarti masih ada harapan untuk uang Anda kembali karena Anda terdaftar sebagai korban. Tetapi kalau Anda tidak melapor sama sekali, ya berarti sudah jelas uang Anda tidak akan pernah kembali karena Anda tidak terdaftar sebagai korban, ya. Oke, mari kita lihat. Hakim sita aset uang terdakwa kasus DNA Pro untuk korban. Majelis Hakim menyita uang hingga aset milik terdakwa kasus robot trading DNA Pro. Hakim menilai barang bukti yang diajukan ke persidangan merupakan hasil tindak pidana. Dalam kasus ini ada 10 terdakwa yang duduk di kursi pesakitan. Kursi pesakitan, ya. Termasuk Kokotipen. Mereka yakni Daniel Abe, Denny Tubaidi, Rudi Kusuma, Jerry Gunandar, Russell, Yosua Trisutrisno, Richard Robby Setiadi, Andre Martinus, dan Frankie Nurdian. Mereka sudah divonis dengan hukuman beragam dari 2 hingga 4 tahun buih.
Dalam putusannya, hakim menyatakan ada barang bukti dengan nomor 222 sampai 303 dan 362 diketahui merupakan aset yang didapat para terdakwa dari tindak pidana kasus DNA Pro. Aset tersebut akan dilelang dan hasilnya dikembalikan kepada korban. Maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil dari lelang tersebut dikembalikan pada para korban melalui asosiasi, kata Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Selain barang bukti tersebut, hakim juga menyita barang bukti nomor 304 hingga nomor 361. Ada banyak sekali barang bukti ya. Sudah jelas ini pasti asetnya berupa rumah dan mobil. Adapun barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari tindak pidana DNA Pro. Nomor 304 sampai 361 merupakan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang berasal dari member DNA Pro atau para korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada para korban secara proporsional melalui asosiasi, kata Hera. Wow, saya ucapkan selamat buat para korban DNA Pro dan lawyernya juga. Ya, dalam kasus ini Daniel Abe dan Denny Tubaidi divonis 4 tahun penjara dan denda 2 miliar. Jika denda tidak dibayar maka tahanan ditambah 1 tahun. Rudi Kusuma, Jerry Gunanda, Rusel dan Yosua Trisutrisno divonis 3 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Jika denda tidak dibayar masa tahunan ditambah 1 tahun. Jika denda tidak dibayar masa tahunan ditambah 6 bulan. Stefanus Richard, Robi Setiadi, Andre Martinus, dan Frankie Nordian divonis 2 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Jika denda tidak dibayar masa tahunan ditambah 6 bulan. Oke, itulah tadi berita tentang DNA Pro. Masih mau berhalusinasi dengan DNA Pro? Apakah Anda masih mengatakan bahwa DNA Pro itu real trading? Hello, bangun dari mimpi Anda. DNA Pro itu merupakan skema Ponzi. Dan buat para member robot trading yang lain, khususnya ATG, ya, ATG yang sampai sekarang masih bertahan, dan saya mendapat banyak bulian ya di video saya sebelumnya tentang ATG. Hello, bangunlah dari mimpi Anda. Jangan berharap uang dari ATG itu bisa kembali. Ya, kalau memang seorang Wahyu Kenso bisa mengembalikan uang ATG, ya detik ini juga saya tantang Anda, saya akan menutup channel saya ini dan saya akan membuat pernyataan minta maaf. Kalau perlu kotorannya Wahyu Kenso saya makan. Ya, saya sudah katakan di video-video saya sebelumnya, karena memang ATG itu tidak akan pernah membayar WD Anda di bulan Februari sesuai yang dijanjikan. Ya, jadi buat Anda, jika Anda tidak segera melapor, berarti Anda tidak akan pernah terdaftar sebagai korban. Dan jika Anda tidak terdaftar sebagai korban, maka bisa dipastikan bahwa uang Anda tidak akan kembali sama sekali. Jika Anda mendaftar sebagai korban, uang Anda itu masih bisa dikembalikan. Ya, walaupun mungkin kita harus keluar uang untuk pengacara dan sebagainya. Tetapi kalau Anda tidak melapor, berarti secara hukum Anda tidak akan pernah terdaftar sebagai korban, dan pengembalian uang pun tidak akan diberikan kepada Anda sama sekali. Oke? Demikian video dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa di-share supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan mereview broker tersebut untuk Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.